Kekaisaran Mongol adalah salah satu kekaisaran yang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Kisah Kekaisaran Mongol penuh dengan penaklukan epik, inovasi militer, dan warisan budaya yang bertahan lama, yang dimulai pada tahun 1206 Masehi. Kebangkitan Genghis Khan dan penyatuan suku-suku. Kisah Kekaisaran Mongol dimulai dengan seorang pria bernama Temujin yang lahir sekitar tahun 1162 Masehi. Di tengah kehidupan nomaden yang keras di padang rumput Mongolia, ia tumbuh menjadi pemimpin yang brilian dan tak kenal lelah. Setelah mengalami kesulitan dan pengkhianatan, Temujin berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang saling bertikai. Pada tahun 1206, dalam sebuah pertemuan besar atau Kurultai, ia secara resmi diakui sebagai Genghis Khan atau penguasa universal. Dengan persatuan ini, Genghis Khan membentuk pasukan kavaleri yang disiplin dan tak tertandingi. Mereka dikenal karena mobilitasnya yang luar biasa, taktik perang yang canggih seperti taktik menyerang dan mundur, serta pengembangan psikologis dan kemampuan memanah dari atas kuda. Mereka juga mengadopsi teknologi dan strategi militer dari musuh-musuh yang mereka taklukkan, termasuk penggunaan mesin pengepungan. Ekspansi dan kejayaan Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan para penerusnya, Kekaisaran Mongol memulai ekspansi yang mengesankan. Penaklukan Asia Tengah dan Persia, Genghis Khan memimpin pasukannya untuk menghancurkan Kekaisaran Khwarezmia di Asia Tengah setelah utusan dagang mereka dibunuh. Penaklukan ini membuka jalan bagi dominasi Mongol di wilayah tersebut. Invasi Tiongkok, pasukan Mongol menaklukkan dinasti Jin di Tiongkok Utara. Invasi ke Rusia dan Eropa Timur setelah Genghis Khan wafat pada tahun 1227 Masehi. Ekspansi dilanjutkan oleh penerusnya. Pasukan Mongol di bawah Batu Khan menaklukkan sebagian besar Rus atau Rusia modern dan menyerbu Polandia dan Hongaria. Penaklukan Timur Tengah di bawah Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, pasukan Mongol menaklukkan dan menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, mengakhiri kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah dan menandai berakhirnya zaman keemasan Islam. Kekaisaran Mongol mencapai wilayah terluasnya pada masa pemerintahan Kubilai Khan, cucu Genghis Khan. Ia menaklukkan seluruh Tiongkok pada tahun 1279 Masehi dan mendirikan dinasti Yuan yang memerintah Tiongkok selama hampir satu abad. Warisan Kekaisaran Mongol. Meskipun kekuasaan Mongol seringkali digambarkan dengan kekejaman, mereka juga meninggalkan warisan yang signifikan. Pax Mongolica, periode perdamaian Mongol, memungkinkan perdagangan, komunikasi, dan perjalanan yang aman di sepanjang jalur sutra. Hal ini memfasilitasi pertukaran budaya dan teknologi antara timur dan barat. Toleransi beragama. Para penguasa Mongol pada umumnya bersikap toleran terhadap berbagai agama di wilayah yang mereka kuasai. Meskipun ada beberapa pengecualian, mereka seringkali mengambil penasehat dari berbagai latar belakang agama. Administrasi dan organisasi. Untuk mengelola kekaisaran yang begitu luas, mereka mengembangkan sistem administrasi yang efisien, termasuk sistem pos cepat yang dikenal sebagai YAM. Mereka juga menciptakan sistem hukum tertulis, yaitu Yasa. Kehancuran dan perpecahan Mongol. Kekaisaran Mongol yang begitu luas akhirnya tidak bisa bertahan lama sebagai satu kesatuan. Faktor-faktor utama yang menyebabkan keruntuhan antara lain perang saudara. Setelah kematian Kubilai Khan, persaingan internal dan perebutan kekuasaan di antara para keturunan Genghis Khan memecah kekaisaran menjadi 4 kekhanat utama yang saling bersaing. Dinasti Yuan di Tiongkok, Kekhanat Chagatai di Asia Tengah, Ilkhanat di Persia, dan gerombolan emas atau Golden Horde di Eropa Timur. Pemberontakan lokal. Seiring berjalannya waktu, wilayah-wilayah yang ditaklukkan seperti Tiongkok mengalami pemberontakan besar dari penduduk lokal yang muak dengan pemerintahan Mongol. Masalah ekonomi dan wabah penyakit. Krisis ekonomi dan penyebaran wabah hitam di seluruh Eurasia turut melemahkan kekuasaan Mongol. Pada akhirnya, pada tahun 1368 Masehi, dinasti Yuan di Tiongkok digulingkan dan digantikan oleh dinasti Ming
menandai akhir dari kekuasaan Mongol yang terpusat. Meskipun kekaisaran ini runtuh, warisan dan dampak sejarahnya terus terasa di seluruh Eurasia.